Shalom Bapak Ibu yang baik dan yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan pada malam ini. Perjumpaan yang sungguh indah karena kita berjumpa dalam satu kerinduan bertumbuh bersama ke arah Kristus yang akan kita nikmati dan alami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, Allah yang baik, adil dan setia. Engkaulah yang merajai kehidupan kami, yang menuntun hidup kami untuk melawan setiap kuasa-kuasa dosa, kuasa kegelapan dalam kehidupan ini. Dan firman-Mu menjadi pelita penuntun dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkaulah yang selalu memberi pengertian setiap kami membaca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita saat ini diberi judul Allah adalah setia dan adil. Diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9 yang mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, kehidupan rohani adalah kehidupan yang terus-menerus memperjuangkan kehidupan dalam kebenaran. Sebuah kehidupan yang terus memperjuangkan hal-hal yang rohani demi melawan gencarnya kuasa dosa. Ini menjadi penting karena bisa saja dalam kehidupan kita dirasuki oleh keinginan-keinginan dosa melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran. Pikiran memberi perintah kepada mulut untuk berbicara dan tangan serta kaki untuk melakukannya, mengantarkan kita berjalan menuju kepada kemauan dosa. Janganlah pikirkan sesuatu hal yang akan menjerat kita. Dan karena itu perlu menjaga pikiran kita, menjaga lidah agar terbebas dari perbuatan dosa. Kita menjaga pikiran agar hanya memikirkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita, merencanakan hal-hal yang baik bagi sesama. Hal itu akan bertangkan damai sejahtera serta membuat kita jauh dari jeratan dosa dan jeratan kuasa kegelapan. Saudaraku yang baik, begitu pula dengan mulut kita dan ucapan kita. Berpikirlah hal-hal yang positif supaya apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik pula. Orang yang berbicara kasar dan kotor tidak akan dihargai orang lain. Kata-kata kasar dan kotor dapat menyakiti hati. Bisa jadi hanya karena tersinggung sedikit dengan ucapan-ucapan kasar, timbullah perkelahian, bahkan bisa jadi pembunuhan. Karena itu Amsal 13 ayat 3 mengatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Hal itu pula diingatkan kepada kita dalam surat Yakobus pasal 3 ayat 8. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ialah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itu berarti bahwa sangat pentingnya kita menjaga lidah agar mulut kita boleh terhindar dari jerat kuasa dosa dan kuasa kegelapan. Peliharalah firman Tuhan dan mohon bantuannya, urapan dan bimbingan Roh Kudus agar boleh senantiasa terjaga, membawa kedamaian dan berkat. Kalau kita merenungkan segala perbuatan, perkataan dan pikiran kita selama ini, mestinya kita sudah menyadari bahwa sebagian yang telah kita lakukan mungkin tidak menyenangkan Allah. Akan tetapi Allah yang Maha Kasih akan mengampuni dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita jika kita mengaku dosa
dan bertobat kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapapun besar dosa kita, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pertobatan dan pengampunan tersedia di hadapan Allah. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terkadang dosa ada di jalan kami. Terkadang dosa merasuki pikiran kami, hati kami. Terkadang kata-kata yang kasar keluar dari mulut kami, tidak peduli kepada siapa. Kata-kata yang tidak berhikmat itu kami lontarkan, bisa saja di tengah-tengah persekutuan kami, di tempat kerja kami, dalam rumah tangga kami. Kata-kata yang tidak terpuji, kata-kata yang dirasuki oleh iblis, oleh kebencian, kata-kata sombong sering terucap dalam bibir kami, oleh bibir kami. Dan saat ini kami diingatkan bahwa saatnya kami harus menjaga lidah kami, saatnya kami harus menjaga pikiran kami, saatnya kami harus menjaga hati kami, saatnya kami menjaga seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami bukan dikuasai oleh dosa, melainkan dikuasai oleh Tuhan, oleh hikmat-Nya, oleh firman-Nya. Dan untuk itulah kami selalu membaca firman Tuhan, menghidupi pelan-pelan Alkitab, merenungkan firman Tuhan secara pribadi maupun dalam keluarga kami, supaya perkataan kami diubahkan oleh firman Tuhan. Sebab bila kami hanya mahir mengucapkan firman Tuhan, mahir mendiskusikannya, dan tidak melakukannya, sesungguhnya kami sedang dalam keadaan berbahaya, yang dengannya kami harus segera bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu menyediakan kepada kami pintu ampun dan pintu maaf di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun bila hari ini atau dalam kehidupan kami berbuat hal yang tidak kehendaki, yang Tuhan tidak kehendaki terhadap suami, istri, orang tua dan anak, terkhusus sebagai orang tua kami, yang mestinya di masa-masa tua kami banyak memberi perhatian, dan dengan itu pula kami dapat mencurahkan cinta kasih dan sayang kami kepadanya. Terima kasih Tuhan, izinkan kami menikmati istirahat malam ini. Izinkan berkat-Mu malam ini menjaga, menopang kami dalam pembaringan hingga besok fajar menyingsing. Dan karena itu, Ibu Bapa yang terkasih dimanapun berada, bukalah hati dan kehidupan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.